Yang penting Tante nggak usah sedih lagi ya. Berdoa aja buat Om No gitu. Jatuhnya kehilangan, dia paling rajin di grup, paling Iya, rajin nyapa orang, paling iya, rajin ngedoain orang. iya. Tante kalau selalu sedih-sedih terus nanti Tante sakit jadinya gitu. Udah nggak usah nangis lagi ya. Tante Om No mah udah enak sekarang. Tapi nangis aja kalau ingat lihat Iya, foto Yatno nangis, lihat foto Yatno nangis tentunya. iya, ya udah. Hari yang kau tunggu usiamu. Nggak boleh cium loh. Uti mana Uti? Uti lagi lagi. Lagi mana ya, biar. Ya sayang. Uti. Udah. Harus begini loh. Gimana? Jangan. Iya, masih ya. Bisa nggak jangan? Aku nggak bisa gini. Jangan. Panas tau udah gini. Selamat Om, udah sehat ya. Sehat ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, rasanya belum lama, baru beberapa minggu yang lalu saya membuat video mengenai bagaimana pendapat orang tentang Pak Deyanto yang wafat 40 hari yang lalu. Baru beberapa saat kemarin rasanya. Dan sekarang saya harus kembali untuk membuat video yang sama mengenang Om Yatno yang beberapa hari yang lalu juga wafat meninggalkan kita. Tentu ini bukan persoalan yang mudah secara hati ya. Tapi karena ini menjadi aneh karena pada saat itu Om Yatno seperti juga meminta dibuatkan konten yang sama jika beliau tidak ada. Dan waktu itu saya menanggapinya hanya dengan tertawa lalu mengatakan, "Alah Om, mbok rasa seperti itu." Tapi ternyata itu terjadi. Mungkin saya keponakan yang paling dekat dengan sosok Om Yatno ini ya. Nah, selisih saya dengan beliau hanya 9 tahun. Om Yatno lahir tahun 55, saya tahun 64. Maka barangkali pengalaman pada saat kecil ketika di Pamanukan dulu, bagaimana saya juga beberapa kali bertengkar dengan Om Yatno itu juga masih rasanya terlintas. Belum lagi saya tahu Om Yatno kemudian juga bersama Bapak dan Mama di Blora. Saya juga ada di situ. Jadi terlalu banyak sebetulnya yang terlintas di pikiran saya, di hati saya mengenai Om Yatno ini. Tapi mungkin benar apa yang dikatakan Ari kemarin di WhatsApp grup. Om Yatno adalah Om yang istimewa buat ponakan-ponakannya, buat saya, buat ponakan-ponakan yang lain. Dan saya tahu persis Om Yatno ini memang juga orang yang humble seperti kakaknya yang pergi mendahului Dodi maupun Pak Deyanto. Orang yang bisa bergaul dengan semua kalangan. Dan sebagai anak bungsu saya tahu juga dia dimanja, disayang oleh kakak-kakaknya yang lain. Dia dekat dengan Pak Deyanto, dengan
Mama dengan Tante Tati, Om Dodi, bahkan Tante Nani juga. Dia dekat dengan semuanya. Dia dekat dengan keponakan-keponakannya karena tadi dia orang yang supel, orang yang bisa merengkuh dari yang beda usia maupun yang di atasnya. Om Yatno itu seorang yang kreatif. Dia berpesan di WhatsApp grup ke saya khusus supaya saya tetap bisa menjadi motivator untuk merengkuh keluarga. Satu hal yang memang ini juga dulu selalu digagas oleh Om Nok, dan sekarang Om Nok sudah nggak ada. Tanggung jawab itu ada di kita, di para keponakan. Saya tidak ingin bicara lebih banyak karena akan ada beberapa ungkapan yang bisa melengkapi siapa sosok Om Yatno ini buat banyak orang. Saya beli judul video pendek ini, tukang sepatu itu sudah pergi. Ya, Om Yatno memang tukang sepatu. Sepatu yang dia labeli dengan namanya sendiri. Om Yatno dalam perjalanan hidupnya bekerja, pernah di Bank Bumi Daya, pernah menjadi manajer di Carita, juga di Pasrai Galeri, hingga akhirnya Om Yatno membuka usaha sendiri, jualan sepatu, dan membantu Tante Naning hingga akhir hayatnya. Tukang sepatu itu sudah pergi. Dia orang baik. Kemarin hingga tadi saya banyak ditelepon oleh teman-temannya semasa sekolah, baik semasa bekerja dengan Om Yatno. Semuanya membuat saya terharu dan tanpa sadar, karena mereka juga hampir banyak yang menelpon sambil menangis. Itu membuat saya juga jadi tidak kuat dan akhirnya saya ikut terisak. Baik, kita akan dengar beberapa dari mereka yang ingin berbagi pengalaman bersama keluarga, pengalaman yang paling mengena tentang saudara kita ini, tentang adik kita, tentang om kita, tentang pupi kita yang sudah bersama Bapa di surga. Kita dengarkan. Saya Tia Melian, mengenal Yatno sejak masih kecil, masih di Pamanukan. Saya satu kelas dengan kakaknya Dodi. Saya mengenal Yatno lebih dekat setelah mereka reuni SD. Pada saat itu kami saling menyapa, saling berkomunikasi dengan Yatno di grup Pamanukan. Nah, pada saat Yatno sakit, saya pun sempat menjenguknya di rumah sakit. Saya sempat mengatakan pada Yatno, "Yatno, kalau kamu butuh sesuatu, jangan sungkan," kata saya gitu. Dimana beliau juga mempunyai gula darah yang tidak stabil, tapi beliau masih tegar, tetap semangat, masih bisa merekam, membuat lagu-lagu kenangan. Terus Yatno kok bisa begitu tegarnya, dan beberapa hari kemudian kok masuk rumah sakit. Nggak lama dari situ kok saya dapat kabar malam-malam, kaget kalau Yatno sudah dipanggil Bapak ke surga. Itulah kenangan yang kami yang sangat mendalam dengan Yatno. Damlian dan keluarga mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Yatno. Semoga damai dan bahagia di dalam surga bersama Bapa. Dan bagi keluarga besar yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan ketabahan. Terima kasih. Ketika SD saya masih ingat beberapa kali saya mampir ke rumahnya. Ketika masuk ke dalam rumah, lantainya miring sih. Waktu itu kebetulan ada Mbak Nani, Mbak Tati, Dodi, selain Bapak Ibu Susena sendiri. Lihat ke belakang ada jalan keluar samping pintu ke lokasi jalan yang di pinggir sungai. Selama
Di SD itu saya yang bergaul begitu saja, yang namanya anak-anak. Yang saya membuat saya heran, saya tahu Yatno itu anak bapak sekolah SD Bunda Maria. Saya jadi bingung ketika saya harus dihukum di ruang kepala sekolah dari jam 12 sampai jam 3. Kenakalan apa yang membuat Yatno dihukum tiap minggunya di tiang bendera selama 1 jam, dijemur dan digantungi dengan tulisan ini contoh anak nakal. Memang banyak kalau bercerita tapi mungkin terlalu panjang, tapi itu yang sepintas lalu yang saya tahu ketika lulus SD kok kita sama Yatno dengan temannya yang lain Freddy Handiong itu di sekolahnya pindah ke Semarang. Ternyata itu adalah asrama bruderan anak nakal di Jalan Dr. Wahidin 110 dan sekolahnya namanya SMP Yohanes 23. Tapi anehnya selama di asrama ini kami semua yang dari Pamanukan ini yang dibilang nakal, yang bandel kok nggak pernah dihukum gitu. Dan kami bertemu Yatno itu belum lama di grup WA Pamanukan dan grup WA SD Bunda Maria. Itu berkat jasa Handiong, Yatno, dan Cheng Han yang mengumpulkan nama-nama alumni SD Bunda Maria dan Pamanukan itu. Saya baru tahu bahwa Yatno ini bisa main alat musik, khususnya keyboard, dan menyanyi dengan suara yang bagus. Di grup WA itu kiprahnya Yatno ini ketika ada teman atau saudara atau siapa dia sangat care. Kumpul di mana, waktu makan atau apa dia tuh tiba-tiba ambil alat suntik. Saya pikir mau apa, taunya suntikan insulin di pahanya. Saya kaget, sedikit syok gitu melihatnya. Kok sampai begitunya gitu. Akhirnya saya tahu ketika saya berkunjung di rumahnya awal Juni yang lalu bersama Senan. Alat suntik itu dia tunjukkan bekasnya itu dikumpulin. Yatno nggak boleh dibuang sembarangan karena ini sampah medis. Tapi ketika dia sakit itu dia juga tetap untuk care pada teman-temannya, khususnya kepada keluarganya juga. Begitu perhatiannya, begitu sayangnya, sehingga dia tidak menghiraukan kondisi fisiknya, jasmaninya. Segala masalah persoalan sepertinya dia simpan dalam hatinya, dan dia selalu mengusahakan untuk menyenangkan orang lain. Itu yang saya membuat kagum. Dia sangat care sama teman-temannya, apalagi mungkin sama saudaranya. Ini bisa menjadi teladan buat saya apa yang dia lakukan oleh Yatno. Saya sangat kehilangan seorang Yatno. Biarpun gak begitu dekat, baru kemarin kenalan, tapi percaya dia telah melakukan semua apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ketika lemah dia kuat, karena Rasul Paulus juga mengatakan roh Tuhan ada padaku. Nah itu mungkin ya yang menjadi Yatno menjadi seperti tegar, kuat mengalami segala sesuatu dalam kondisinya yang seperti itu. Untuk Mbak Naning dan Ayu, bersyukurlah pada Tuhan karena Yatno telah dibebaskan, Yatno telah diselamatkan, dan pasti dia bersama dengan Bapa, dengan para roh kudus di surga sana. Tetap sehat, tetap kuat semuanya. Tuhan berberkati. Terima kasih. Sejak kecil memang saya nggak dekat sama Yatno, cuman tahu aja. Bapak Yatno itu putranya Pak Suseno dan Ibu Sus. Bertahun-tahun kita tidak ketemu. Ada grup Pamanukan, sejak ada grup Pamanukan, nah kita dengan Yatno itu dekat. Setiap hari Yatno selalu menyapa kami, sering menanyakan bagaimana keadaan kita semua. Semoga semua sehat-sehat. Nah, saya merasakan Yatno itu betul-betul baik. Dia mau menolong teman-temannya yang susah. Dia mau mendengarkan curhat teman-temannya. Dia selalu ingin memberikan pertolongan. Dan Yatno betul-betul ringan tangan. Dia spontan mau membantu. Pagi itu saya mendengar Yatno meninggal gitu. Jadi aduh, saya bilang apa betul apa enggak. Tadinya saya nggak percaya. Nah akhirnya betul juga Yatno meninggal, kata Cheng Han gitu. Ada di grup juga ada. Ya kita cuman ya bisa mendoakan aja semoga Yatno di sana mendapatkan kebahagiaan, tidak merasakan sakit lagi. Yang setiap hari biasanya dia
sakit, makan juga harus diatur karena ada penyakit diabetes. Tapi di sana Yatno sehat, bahagia, damai di rumah Bapak. Dan selamat jalan Yatno. Kita semua selalu mendoakan dan doakan juga kita di sini yang masih berziarah di dunia ini. Dan bagi keluarga Yatno, bagi Naning, bagi Ayu, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk melanjutkan hidup masa depan mereka. Biarkan Tuhan memberkati dan memberikan perlindungan kepada Naning dan Ayu. Semoga keluarga Yatno diberikan sehat selalu. Kang Romans, kami akan sangat merindukan nyanyianmu yang sering kau unggah di Instagram maupun Facebook. Selamat jalan Kang Romans. Selamat jalan. Saya Sandra. Saya kolega dari Mas Yatno waktu kami masih aktif di Bubindaya Wisma Nusantara. Saya kenal pribadi Mas Yatno sebagai orang yang ramai, bisa menghidupkan suasana, pekerja keras, serius, dan di mana dia ada kita pasti tahu itu Mas Yatno gitu. Dan saya terkejut waktu membaca berita kepergiannya yang begitu cepat. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan selamat jalan Mas. Rest in peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yatno yang saya kenal, beliau orangnya baik. Saya jumpa beliau saat saya dimutasi ke Bank Bumidaya cabang Wisma Nusantara Jakarta. Saat itu walaupun beliau tidak satu bagian dengan saya, tapi hubungannya baik karena beliau almarhum sama siapapun baik, tidak mengenal atau membeda-bedakan. Beliau temannya banyak, terus pengetahuannya juga cukup luas, jadi kalau diajak ngobrol enak sekali. Saya merasa kehilangan, terus terang aja. Saya sampai kaget waktu beliau masih kondisinya belum sakit, tapi beliau sudah merasakan. Beliau titip ke saya, Pak Oni, tolong saya minta tolong nomor anak saya dicatat, nomor handphone. Takutnya nanti kalau ada apa-apa dengan saya, Bapak bisa menghubungi anak saya atau sebaliknya. Saya sampaikan ke almarhum, ngapain Mas, kok pikirannya sing ora-ora, saya bilang gitu. Gak apa-apa Pak, nanti kalau ada sesuatu biar anak saya tahu harus kemana dia menghubungi. Ternyata pesan tersebut benar menjadi kenyataan. Saya mendengar kabar bahwa ada informasi beliau tiada. Seperti biasa saya langsung menelusuri mencari kebenaran itu. Dan saya telepon ke putrinya, ternyata memang benar beliau telah wafat. Saya benar-benar merasa kehilangan. Mas Yatno, harapan saya moga-moga dilancarkan perjalanannya menghadap Tuhan, dan untuk keluarga yang ditinggalkan tabah menghadapi cobaan ini. Demikian sekilas saya dengan Mas Yatno almarhum. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romans Yuyatno. Romans adalah teman kami di BPD Wisma Nusantara, waktu itu di bagian Polda Asing, bersama-sama dengan Pak Boy, Pidi, Mujin, kemudian Pak Oni juga. Orangnya ramai sekali, penuh perhatian, baik, ramah, dan atensi kepada teman-teman. Kalau dia tidak masuk, rasanya memang ada yang lain, karena dia orangnya ramai. Setiap hari ada aja yang dibicarakan. Dan memang waktu itu dia belum pernah merasakan sakit ya seperti sekarang. Tapi setelah saya pensiun dari BPD dan sudah lama ketemu lagi, saya mendengar bahwa dia agak sakit-sakitan. Terakhir dia masih mengatakan bahwa dia akan membuat usaha sepatu di Malang kalau nggak salah ya, Malang atau di luar kota. Kami terus berhubungan melalui chatting dan dia memperkenalkan produk-produknya. Ada beberapa yang saya offer ke teman-teman saya beli, sehingga ada terjadi satu hubungan jarak jauh lah gitu. Dan kemudian saya dengar lagi dia masih sakit parah, operasi bolak-balik, tapi Tuhan masih mengendaki dia tetap hidup lama di dunia ini. Pernah dia bilang bahwa hidup dia dan kehidupan dia amat tipis dengan kematian, dan dia benar-benar dalam satu ruangan yang sempit sekali. Dan itu ngomongnya juga dengan tertawa-tawa, bercanda gitu. Mungkin karena sudah seringnya dia mengalami itu, sehingga itu merupakan satu hal yang biasa. Selain baik, ramah, atensi, dia juga pekerja ulet. Dan semua orang, gak ada yang gak kenal dia. Mulai dari Yanti, Yuli, office boy, kemudian semua bagian, sampai Wapin, Pinbang, kepala-kepala bagian, kenal sama dia dan ramai lah, ramah gitu. Saya sungguh sangat kehilangan dia, karena ada satu ikatan batin dengan dia, ada kedekatan khusus lah. Lucunya kalau dia ngomong sama saya selalu manggil brur dan sedikit ngomong Belanda. Itu kenangan manis ya buat dia. Jadi selamat jalan Romans Yuyatno. Kami semua yakin bahwa tempatmu sudah tersedia di atas sana, yaitu di surga, karena engkau adalah orang yang baik, ramah, dan tidak pernah membuat kecewa pada semua orang. Dan engkau juga dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan juga menyediakan yang terbaik buat kamu. Selamat jalan Yuyatno, dan kepada keluarga yang ditinggalkan, tambah ya, semua adalah jalan Tuhan. Shalom. Halo, nama saya Andriani Marbun. Saya kenal dengan Mas Yatno di tahun 1983 ketika saya bekerja di Bumi Daya Wisma Nusantara. Kenangan dengan Mas Yatno itu banyak sekali ya. Orangnya sangat humble, kemudian orangnya ceria dan sangat-sangat familiar. Dia itu tidak pernah kepo dan tidak pernah marah. Dan yang paling saya ingat itu Mas Yatno itu orangnya suka bersenandung, sedang menulis bersenandung, kemudian sedang mengecek apapun dengan kadang-kadang juga dengan bersenandung. Dan kalau bicara dengan Mas Yatno itu banyak kenangan ya. Orangnya suka sekali mengajari bagaimana dengan bekerja dengan baik. Dan ketika saya juga satu hal yang lucu, ketika saya bertemu dengan calon suami saya yang juga nasabah, Mas Yatno itu tidak pernah yang namanya ngeledek atau apapun. Dia selalu memberikan semangat bahwa harus tetap kuat kalau misalnya saya menikah dengan orang dari seberang, dari Eropa.
Untuk Mas Yatno, ketika kami mendengar bahwa Mas Yatno sudah pergi, sedih, ya sedih sekali, dan banyak kenangan yang terekam di kepala saya. Sekarang Mas Yatno sudah bahagia. Saya hanya bisa bilang repose-toi en paix, mon grand frère. Tu étais vraiment heureuse maintenant là-haut avec notre père. Untuk keluarga yang ditinggalkan, saya ucapkan memang duka cita yang mendalam. Untuk Mbak Naning dengan Inta turut berduka cita. Harus kuat, harus semangat, harus tabah, dan Tuhan Yesus pasti menghibur. Que Dieu vous bénisse. Salam sehat dan berkah dalam untuk kita semua. Saya ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas dipanggilnya Om Yatno ke pangkuan Bapak. Semoga Om Yatno bisa diterima di sisi Allah Bapa yang Maha Kuasa dan dipersatukan dalam perjamuan abadi bersama para kudus di surga. Bapak, Ibu, teman-teman, serta saudara-saudara sekalian, saya mengenal Om Yatno ketika saya masih duduk di bangku SD. Dan setelah saya menginjak SMP, saya kehilangan jejak Om Yatno. Kenangan yang paling indah bagi saya dari Om Yatno adalah ketika saya masih SD, saya diajak untuk naik sepeda motor gede BMW, dan itu adalah hobi dari Om Yatno. Tidak hanya sekedar naik sepeda motor BMW itu, tetapi Om Yatno juga ngajarin saya bagaimana bawa motor gede yang memang pada waktu itu saya lihat betul-betul gede, sehingga saya juga agak takut, tetapi Om Yatno bisa memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawa muter-muter di alun-alun kota Blora pada waktu itu. Om Yatno adalah pribadi yang sangat baik. Om Yatno adalah pribadi yang sangat ceria, dan Om Yatno selalu saja tertawa ketika tingkah laku saya sebagai anak-anak itu dilihat oleh Om Yatno. Tidak banyak memang apa yang saya kenal dari Om Yatno. Dan terakhir saya berjumpa dengan Om Yatno ketika ada pertemuan di Yogyakarta dengan keluarga besar Bapak Mugiono. Saya melihat Om Yatno masih seperti semula, masih seperti awet muda, masih tetap ceria, masih tetap suka bercanda dengan saya. Om Yatno, selamat jalan ya Om Yatno. Duka kami sangat mendalam. Semoga Om Yatno diterima di sisi Tuhan, dan sekarang ini Om Yatno telah menjadi pendoa bagi kami. Selamat jalan Om Yatno. Shalom semua. Nama saya Roni. Saya mengenal Pak Yosep sudah cukup lama. Kebetulan rumah kami berseberangan. Pak Yosep untuk saya udah menganggap beliau itu adalah bukan orang lain, tapi saya udah anggap seperti orang tua saya sendiri karena kedekatan kami. Begitu juga dengan ibu. Sosok Pak Yosep itu buat saya adalah seorang yang pejuang yang tangguh, pantang menyerah. Waktu itu pun ketika kita sama-sama terpilih untuk melayani di gereja menjadi prodiakon, pada saat itu hampir Pak Yosep tidak bisa terpilih karena persyaratan untuk menjadi prodiakon ada yang kurang, yaitu kalau nggak salah surat baptis. Tapi saya menyemangati beliau,
dicoba lagi, kita coba ngobrol sama Romo dan sebagainya. Beliau pun tidak menyerah dan terus, dan pada akhirnya Tuhan memang memilih beliau untuk melayani, dan itu adalah salah satu kerinduan beliau dari sejak dulu kala. Ternyata Tuhan izinkan, berikan kesempatan itu, sampai pada akhirnya beliau sakit, drop. Ada kalanya sembuh, kami melihatnya gembira juga, bahagia. Ada waktunya lagi ketika itu drop lagi. Yang kami bisa bantu cuma doa supaya Pak Yosef tetap semangat. Dan puji Tuhan, luar biasa, Tuhan memberikan yang penguatan yang luar biasa buat Pak Yosef dan keluarga. Sehingga yang paling terakhir yang saya ingat adalah ketika beliau sakit matanya yang sampai untuk melihat itu susah, buram, yang harus ditutup sebelah. Beliau juga sepertinya menanggapi dengan sukacita. Dan akhirnya Tuhan memberikan satu kesempatan mujizat yang luar biasa. Pak Yosef bisa melihat dengan jelas, dengan jernih, sampai bilang sama saya, mata saya tiba-tiba cenghar, enak ngelihatnya, sampai saya bisa kekebutan naik motor, naik mobil. Saya bilang luar biasa, Pak, luar biasa, itu mujizat dari Tuhan. Dan ketika kemarin sedih, harus masuk rumah sakit. Dan dengan tiba-tiba beliau harus pulang. Tapi saya yakin dan percaya perjuangannya di dunia ini sudah selesai. Dia sudah memenangkan pertandingan yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya hari ini beliau berada di surga bersama Tuhan Yesus. Buat Ibu Inta, percayalah, Tuhan Yesus pasti menjaga. Percayalah. Dan jangan ragu, ada kami. Jangan segan. Sekali lagi turut berduka cita dan sekaligus untuk keluarga yang tabah, tetap sukacita dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom. Om Yosef di mata kami adalah sosok yang penuh semangat dan berani. Mendengar kisahnya dahulu waktu merintis usaha dan sempat merantau, kami mengenal sosok Om Yosef yang begitu sayang dan perhatian kepada Tante sama Inta. Teladan lain dari Om Yosef buat kami berdua adalah tentang semangat melayani Tuhan. Dalam keterbatasannya saat itu, Om masih tetap berupaya sebisanya untuk melayani Tuhan dengan bertugas sebagai asin. Dan amanat itu seperti diteruskan ke Dani saat Om menyerahkan semua perlengkapan tugasnya ke Dani. Kami berdua percaya bahwa sekarang Om sudah tinggal di dalam rumah Tuhan dan melayani Ia di sana. Tante Inta, semangat ya. Kasih dan semangat Om Yosef pasti akan terus menyala dan tinggal bersama Tante dan Inta. Selamat jalan Om Yosef. Selamat malam Ibu Inta dan semua Bapak Ibu.
saya sedikit memberikan kesan terhadap Pak Yosep yang selama ini saya kenal. Pak Yosep mungkin juga menjadi pelajaran lah buat saya bahwa seorang pejuang yang begitu tangguh. Beberapa kali memang saya tiap bertemu Pak Yosep, beberapa kali di rumah sakit, yang selalu berjuang dengan sakitnya, tetapi selalu tetap bersemangat sekali. Dan hari-hari terakhir pun pada saat saya mendengar Pak Yosep sedang isolasi mandiri di rumahnya, saya sempat telepon dan ngobrol. Tetap berbicara dengan tetap semangat, tetap menjalankan semua. Pada saat saya bicara, Pak Yosep terdengar memang agak sesak, dan saya tanya, yakin Pak kalau di rumah? Tapi Pak Yosep bilang nggak apa-apa, saya di rumah aja karena memang ada ponakan gitu yang dokter gitu ya, jadi bisa kontrol saling sambil memberitahu gimana gitu ya. Pak Yosep berjuang sampai akhir. Kesan yang mendalam buat saya juga selama berteman dengan Pak Yosep. Selalu pantang mundur, melakukan segala sesuatu yang baik, selalu maju terus. Selamat jalan Pak Yosep. Saya percaya Pak Yosep sudah berjuang sampai akhir di dunia ini, dan sekarang boleh menikmati kehidupan kekal abadi bersama Bapa di surga. Kami juga mendoakan Pak Yosep, dan Pak Yosep juga sekarang menjadi berdoa buat kami semua yang masih ada di dunia ini. Saya rasa begitu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam semuanya. Saya diminta memberikan kesan yang paling mendalam terhadap Mas Yatno. Buat saya semua kenangan itu indah. Banyak kenangan dengan Mas Yatno. Mungkin saya akan share beberapa aja. Seberapa baiknya Mas Yatno itu, baik banget. Baik banget. Dia benar-benar tulus tanpa pamrih. Kalau bantu orang itu total, full. Meskipun badannya sakit, hayu aja. Saya daftar si Penmaru diantar Mas Yatno. Saya keterima di NHI, masuk asrama juga diantar Mas Yatno. Belum hal-hal sepele, semuanya pokoknya kalau bisa itu Mas Yatno maunya nganter-nganter saya. Terus yang ingat lagi adalah saya tinggal di Pamulang, ikut Mas Yatno beberapa, saya lupa berapa lamanya. Jadi Mas Yatno kerja di BBD, saya di Wahid Hasim. Berangkat pagi-pagi buta setelah subuh, jam 6 lah. Pulang juga gitu bareng. Jadi sampai BBD, saya turun, Mas Yatno masuk kerja, saya jalan ke Wahid Hasim. Pulangnya dari Wahid Hasim, saya nyamperin Mas Yatno, pulang bareng. Itu setiap hari. Dan selalu banyak cerita. Namanya tiap hari bolak-balik dengan perjalanan sebegitu jauh dari BBD ke Pamulang. Kesan saya terhadap Om Yatno, hal ini saya rasakan ketika saya bermitra
dagang dengan Om Yatno. Om Yatno kan waktu itu punya produk-produk, saya yang berjualan. Itu Om Yatno itu gigih. Padahal rumah kami di Bekasi, Om Yatno kan di Ciledug. Itu memenuhi kebutuhan jualan saya itu ya wirawiri, pesanan dengan terpesanan, waktu itu baju, sepatu, sajadah, dan pokoknya Om Yatno itu inilah servis untuk bisnis saya itu ini sangat mendukung banget gitu. Jadi dan itu satu. Kedua, Om Yatno itu sangat respect sama orang. Nah ini pengalaman saya ketika waktu itu mungkin kalau nggak salah tahun 2019 akhir, saya tuh ngundang Om Yatno di Bandung untuk menghadiri suatu acara perkenalan tentang produk kesehatan. Om Yatno itu mentingin banget datang, dan kelihatannya kondisinya waktu itu juga padahal kelihatan kurang sehat, dan saya juga baru tahu lokasi rumah Om Yatno dan lokasi tempat acara itu ternyata jauh, dan Om Yatno naik motor. Itu saya rasanya, aduh Om Yatno ini ya baik banget lah gitu, mau memperhatikan, ya peduli sama orang gitu. Undangan saya Om Yatno mementingkan banget untuk datang. Satu peristiwa lucu ketika waktu saya dulu urusan bisnis sama Om Yatno. Om Yatno kan sering wirawiri ke rumah dari Ciledug ke Bekasi untuk antar barang, dan pada suatu hari pas Om Yatno mau pulang sepatunya nggak ada satu. Ya udah nggak mungkin dicari-cari gimana, artinya mempersingkat waktu, ya Om Yatno artinya pulang dengan satu sepatu aja. Besoknya saya cari ke tetangga, karena tetangga itu kan punya anjing. Saya tanya apakah mungkin digondol anjing, ternyata betul satu sepatunya Om Yatno digondol anjing, dan untungnya sepatunya itu utuh. Jadi Om Yatno bisa dapat sepatunya lagi. Satu hal yang rasa kehilangan kami itu sangat dalam atas kepergian Om Yatno, yaitu waktu pas bulan lalu kami ke Bandung, dan memang kami sudah rencanakan kalau suatu saat ke Bandung kami ingin sekali sowan ke Om Harjono dan ke keluarga Om Yatno. Dan ternyata kami memang Mas Dodi ada tugas ke Bandung, kami perlukan untuk pulangnya itu kepingin mampir ke Om Yatno. Saya WA dulu Om Yatno dari malam, dan Om Yatno baru jawab pagi bahwa tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena Ayu positif. Jadi Om Yatno WA, nggak usah dulu ya Mbak, ditunda dulu. Oke, gitu ya. Dan ternyata Om Yatno pergi meninggalkan kita. Om Yatno selalu menjadi orang spesial dalam hati keluarga kami. Saya kenal Om Yatno dan Tante Naning sebelum kami menikah. Om Yatno, Tante Naning, serta Papi merupakan orang-orang yang pertama merengkuh saya ke dalam keluarga tanpa melihat siapa sih sebetulnya saya. Mereka langsung menganggap saya adalah bagian dari keluarga, sampai saya pun merasa bahwa Om Yatno, Tante Naning itu bukan omnya Mas Ari. Gak pernah saya merasa mereka om dan tantenya Mas Ari, tapi om dan tante kesayangan saya. Sangat spesial buat kami, buat keluarga kami, buat saya dan Mas Ari. Om Yatno dan Tante Naning selalu ada di samping kami kalau kami dalam kesusahan. Om Yatno itu om yang tegak berdiri, pasang badan untuk kami kalau ada sesuatu hal. Untuk saya Om Yatno adalah orang yang sangat kuat, gak ada matinya. Orang yang cepat belajar, sehingga Om Yatno punya banyak keahlian. Sampai Mas Ari dan saya beberapa kali bilang, kalau Om Yatno sekolah kedokteran, pasti Om Yatno jadi dokter yang hebat. Kalau bicara Om Yatno, mau gak mau kita harus bicara Tante Naning juga. Mereka satu paket.
Kalau zaman sekarang bisa dibilang mereka goal couple. Om Yatno dan Tante Naning saling melengkapi, saling menguatkan, saling sayang. Sehingga saya yakin untuk Tante Naning, bekal sayang, bekal kasih yang selama ini sudah dicurahkan untuk Tante Naning pasti bisa menjadi bekal untuk Tante Naning. Ayo terus melangkah ke depan. Om Yatno, terima kasih untuk semuanya. Selamat jalan, pasti bahagia di sana. Untuk bersama Papi, Mami, Pak Deliang, Pak Deyanto, Om Dodi. Tante Naning, ayo jalan terus ke depan. Pasti bekal simpanan kasih, sayang dari Om Yatno gak pernah habis. Itu akan terus menghangatkan hati Tante Naning dan Ayu, juga menghangatkan hati kami. You will be missed, Om Yatno. Tante Naning, Ayu, kalian gak pernah sendiri. Salam sayang dari kami sekeluarga. Kenangan dengan Om Yatno itu banyak sekali. Saya dan Om itu termasuk sering jabrian di WA. Kami itu suka bercanda-bercanda, ngomong bahasa Jawa, promo Inggil. Terus nanti sambil, ya saya kadang saya balas WA-nya Om itu sambil ketawa-ketawa gitu. Lalu kadang-kadang saya kan senang bikin handicraft ya. Om itu sering kalau saya posting di status WA itu Om itu sering Tri keren deh Tri gitu. Pokoknya Om sering komentari gitu. Lalu Om kasih info kalau ada Tri lihat Metro Tri. Itu ada gini. Sering lah, cukup sering kayak itu WA-an sama Om. Kadang juga di Messenger Om nyapa lalu kami ngobrol gitu. Kadang-kadang juga Om itu Om juga nggak sungkan, nggak segan gitu ya ceritakan. Misalnya Om lagi ada kesulitan, Om lagi ada masalah gitu, sering juga Om cerita. Pernah suatu kali saya itu kan kalau tidur malam, larut malam, Om itu WA saya, belum tidur Tri. Lalu saya belum, Om kok juga belum sore. Ini Om lagi sakit gitu. Sakit apa Om? Perut Om bengkak gitu. Lu kenapa? Ya udah, pokoknya saya tanya Om. Lalu Om malah sempat kirim foto ini loh Tri, tapi asal jangan bilang siapa-siapa ya, jangan bilang tante juga, waktu tante ini kepikiran gitu. Ya waktu itu
aja Om itu kontak saya, Tri, Om pameran di CEC, datang ya Tri ya. Oh ya Om gitu. Lalu saya, itu masih dari Jakarta, saya sempatkan datang, saya ajak teman saya. Yaudah saya nemuin ke standnya Om, kami ngobrol-ngobrol. Ya, cuman ketemu itu saja, udah Om nggak, karena Om hanya sehari di Jogja. Banyak sekali kenangan dengan Om Yatno, karena saya dengan Om itu, aduh maaf, saya dengan Om itu deketnya itu kayak Om kandung. Om itu orangnya akrab, nyemana gitu ya. Om itu juga sayang sekali, care banget dengan keluarga, terutama dengan tante dan ayah. Saya kalau melihat mereka bertiga itu sulit sekali. Terus Om itu ke tante itu ya kayak ngeman banget, ngeman. Kalau kadang-kadang kalau lagi ngobrol berdua atau bertiga dengan Mas Indra, Om menceritakan, lagi cerita gitu, sering terselip itu, ya Om kasihan sama tante. Ya seperti itu, kelihatan sekali kalau Om itu sangat menyayangi tante. Ibaratnya tante tuh seperti benda yang berharga banget buat Om. Sampai tante Om itu jaga banget sama Om, jangan sampai benda ini tergores, rusak, cuil gitu. Ya seperti itu sayangnya Om ke tante. Om itu juga apa ya, motivator buat kami. Saya tuh sering, Om tuh sangat gigih. Itu saya sering ngerasani Om, ngerasani positif ya. Itu dengan Mbak saya, Mbak Tita, itu yang memang akrab dengan Om. Saya sering bilang, kami tuh sering, aduh ya Om itu gigih banget ya. Apa-apa tuh dilakoni gitu, nggak gengsian. Ya, seperti itu, nggak wegah gitu loh. Ya seperti yang saya cerita tadi, sempatnya pagi nengok mama saya naik motor sama tante. Terus pernah juga Om itu cerita, ini yang juga berkesan buat saya ya, Om sama tante pernah cerita. Mereka Om pameran, Om itu pameran, Om kan dulu sering ikut pameran-pameran gitu. Nah suatu hari Om itu pameran selama nggak tahu kalau kan di dalam gedung, nggak tahu ya situasi di luar bagaimana, nggak tahu kalau hujan deras. Pamerannya kan sampai malam ya. Itu Om sama tante nggak, setelah sudah selesai pamerannya lalu mau pulang, Om sama tante itu kan nggak tahu kalau di luar hujan. Pas mau pulang ternyata helmnya mereka ini udah basah kuyup karena posisinya itu tidak tengkurap gitu. Jadi ini kayak baskom isi air gitu. Tapi apa boleh buat, mereka beliau berdua ya terpaksa pulang dengan helm yang basah kuyup. Dan malam hari itu mereka berdua cerita itu ya santai aja gitu, kayak nggak ada beban. Itu yang saya juga salut sekali sama Om dan tante. Ya banyak kenangan sama Om, banyak sekali. Makanya waktu dengar kabar Om tidak ada, sebelumnya saya sama Mas Indra sedang pergi, lalu
kami nggak bawa HP. Dan setelah sampai di rumah, Mas Indra lihat WA grup, Om kok saturasinya turun 87. Lalu saya tanya, siapa yang ngasih kabar itu? Om Yatno sendiri. Mas Indra bilang gitu. Lalu nggak lama kemudian, saya nggak tahu apakah Mas Indra yang telepon Ari atau Ari yang telepon Mas Indra. Lalu Mas Indra manggil saya, dengerin dek gitu. Ari mengabarkan bahwa Om udah nggak sadar. Waktu itu saya dek gitu. Nah habis itu telepon ditutup karena telepon terputus karena Ari ada telepon masuk, lalu Ari izin ke Mas Indra menerima telepon. Saya lalu ke belakang ke dapur. Saya memberesin belanjaan, tapi saya sempat diam. Saya tuh sambil berdoa. Saya tuh diam. Saya doa di dapur tuh saya diam. Om, kuat ya Om. Om sembuh ya Om. Dalam hati saya seperti itu. Lalu dari dapur saya dengar Mas Indra terima telepon ternyata dari Anes yang mengabarkan kalau Om sudah nggak ada. Lalu saya dengar Mas Indra tuh apa? Ya ampun, Mas Indra tuh seperti itu. Lalu saya coba cepat ke depan. Ada apa Mas gitu? Om no gitu. Udah saya langsung nangis. Saya terus kasih kabar ke mbak saya, Mbak Rita yang juga dekat dengan Om Yatno. Saya percaya Om sudah bahagia. Memang Om, raga Om sudah tidak bersama kami. Tapi kami percaya jika Om masih bersama kami, terutama dengan bersama Tante dan Ayu. Halo semua, aku mau membagikan pengalamanku bersama Om Yatno. Om itu orangnya juang, loyal pada keluarga, teman sekitarnya. Beliau sangat total berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyenangkan mereka. Peduli keadaan dia sekali. Memang seperti itu, mengeluh keluarganya. Terlalu banyak dan terlalu panjang kisah yang bisa aku ceritakan jika aku ceritakan satu persatu di video ini. Kita terputus karena Om waktu itu sempat tugas di Jogja dan di Sorong, Irian Jaya, Papua. Setelah Om balik lagi ke Ciledug, Tangerang sama lagi. Om tuh orang yang senang jajan, dia juga suka masakan Tante dan dia sangat bangga sama masakan Tante. Om banyak menginspirasi perjalanan hidup akuhan dia, seorang ayah yang benar-benar pejuang buat keluarganya. Cukup sulit untuk Om dan Tanpan yang serba berkecukupan, lalu jalanan hidup harus melalui kesulitan-kesulitan bersama. Jadi aku yakin itu cukup berat, cuma karena Om memang dia seorang jiwa yang pejuang dan teguh pendiriannya. Biar gimana pun, apapun harus aku lakukan buat keluarga. Itulah yang salah satu yang menginspirasi aku dalam hidup. Bahkan aku tidak pernah berpikir, saya aja nggak pernah berpikir dengan keadaan saya bisa niat. Patokanku pada saat itu, aku ambil contoh baik dari Om itu, juangan dia. Jadi ada satu saat aku baru lulus kuliah, aku mencoba untuk kerja di kapal pesiar. Pada zaman itu biaya yang cukup banyak. Pada saat itu karena Om sudah pensiun, keadaan sudah tidak seenak dulu sewaktu Om masih kerja di Daya ya. Keadaan seperti itu pun Om cuma bilang, ya aku cuma punya ini. Waktu itu Om punya set home theater, kalau kamu mau jual ya silahkan jual aja gitu. Tapi ya paling harganya nggak seberapa. Ya sebegitu tulusnya dia pengen menyenangkan dan memberikan yang terbaik pun rela mau menjual. Pada akhirnya aku mengurungkan dan melupakannya. Tapi aku yakin one day pasti aku bisa. Kita pindah rumah karena Om bikin rumah baru, tapi masih di rumah baru itu Ayu, tapi di atas kamar belakang yang di atas. Sering kita ngobrol malam-malam di atas itu. Ya
sabar dan jangan nyerah. Apapun keinginan yang aku mau yang memang itu baik adanya buat keluarga, jabanin aja, terjang aja sampai pada akhirnya aku bisa menjalankan itu di luar. Siapa itu Om seneng lah, aku yakin dia bangga aku bisa lihat dunia gitu. Cuman ya ada satu keinginan aku tuh yang belum tercapai karena Om pulang dan selesai tugasnya. Sebenarnya keinginan itu hampir terrealisasi 2 tahun lalu ya. Kita tuh pengen ke Surabaya bareng-bareng demi dan praktis selama pandemi kita dan lain hal. Kita tidak mau membahayakan satu sama lain sampai akhirnya Om. Dan di saat pandemi itu berdagang kue dari rumah secara online. Suatu waktu aku kirim kuenya ke Bandung dan Om senang banget dia kue itu. Ngomel-ngomel dalam quote-quote ya, berusaha menghalangi Om biar nggak berlebihan dalam memakan kue-kue yang manis. Bahkan di pun ya memang itu aku udah agak feeling sih sebenarnya karena Om tiba-tiba WA, buat kirimin kue susnya dong. Om pengen banget kue sus. Sebenarnya sih dia minta sudah lama ya, sering minta udah lama gitu, tapi berusaha untuk menahan karena penyakit diabetes yang Om idap. Cuman kemarin aku ngirim karena kondisi Om udah, makanya aku coba mudah-mudahan itu bisa jadi penyemangat dia sampai ke Bandung kuenya dalam keadaan baik, enak, masih utuh. Tuhan berkata lain, selalu mengingat kebaikan yang di hasilnya gaib, berusaha memberikan yang terbaik, lalu mengenang sebagai sosok pejuang yang tidak pernah lelah. Selamat jalan Om. Selamat jalan Om Yatno. Terima kasih sudah menjadikan keluarga kami bagian dari sejarahmu. Tangisan kami mengiringi kepergianmu, tetapi doa kami menguatkan segalanya. We love you Om. Kami dari keluarga Ayah Didi Sunardi dan Mama Evi Nur Afianti mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Wayatno, keharibaan Tuhan Yang Maha Esa. Kami sungguh merasa kehilangan atas kepergian Wayatno, salah satu Om terbaik kita yang selalu memberikan perhatiannya kepada kami anak-anak dari Ayah Didi Sunardi. Dan kami mengucapkan semoga Wananing dan Mbak Ayu selalu berbahagia dan tetap semangat menjalani kehidupan ini ya Wananing dan Mbak Ayu. Salam semangat dari kita semua. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali. Dan kita nanti makan sate lagi ya Wananing dan Mbak Ayu ya. Oke deh, itu saja dari kami ya Wananing dan Mbak Ayu. Dadah. Buat Arum, Kong Yatno dan Tinaning mah rasanya ya kayak kakek nenek langsung aja gitu. Orangnya tuh mereka caring banget, suka ada aja ngirim-ngirim makanan. Ini itu yang selalu mantep deh pokoknya. Dan ya ayah ibu selalu bilang juga kita sekeluarga mah kayak udah deket banget deh pokoknya sama Kong Yatno, Tinaning sama Tante Ayu. Kalau yang Arum inget banget tentang Kong Yatno itu, ini rada gak berfaedah sih, tapi pertama dulu waktu masih tinggalnya di Jakarta, Kong Yatno tuh sering kadang-kadang nyetir ke Bandung sendiri untuk pameran sepatu, terus habis jualan malam-malam mampir ke rumah kita gitu. Terus sering kayak gitu tuh Arum mikir Kong Yatno tuh gaul dan keren. Sepatunya juga keren, Arum masih pakai dan simpen beberapa pasang sepatu Romas Joseph dari Kong Yatno. Wow deh rasanya, apalagi kalau Kong Yatno cerita kalau sepatunya dibeli tim olahraga apalah gitu, oke gitu kalau nggak salah, nggak inget sih. Tapi kalau ada yang Arum paling ingat tuh waktu itu Kong Yatno mau nunjukin kualitas kulit asli sepatunya, kayak demonstrasi buat pelanggan gitu, tapi kayak latihan dulu di rumah kita. Terus caranya tuh kulit sepatunya dibakar gitu, tapi bisa nggak kebakar karena itu kulit asli gitu deh pokoknya. Terus pokoknya Arum kecil tuh terkesima banget sama itu, kayak percobaan sains di sekolah gitu rasanya. Ini benar-benar nggak ada pesan moral sih, cuman ini salah satu adegan yang nempel banget di kepala Arum dan bikin Arum mikir, wow, Kong Yatno tuh Kong yang keren gitu, kreatif, hardworking, dan ngulik orangnya. Nah terus kalau yang kedua tuh Kong Yatno kan sering upload
video cover lagu Kung Yatno nyanyi sama main keyboard kan. Nah Arum juga sering upload video Arum nyanyi cover lagu gitu di Facebook atau di Instagram gitu. Nah tiap kali Kung Yatno ngeliat tuh, Kung Yatno selalu komentar ngegodain sih, nyuruh Arum bikin album, padahal mah Arum nyanyinya juga pas-pasan. Tapi ya gara-gara itu Arum jadi pengen nyanyiin satu lagu yang menurut Arum ngegambarin Kung Yatno sebagai orang yang gak pernah segan untuk nolong orang lain. Dan menurut Arum lagu ini juga bisa buat Uti Naning dan Tante Ayu yang gak pernah sendiri sekarang tuh, dan bisa selalu lean on us because we all love you dan we all love Kung No who's now looking down on us. So here goes Lean on Me. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, I'll be a friend, I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Tante Naning, Ayu, Bapak Ibu, Om Tante, serta saudara-saudara terkasih, itu tadi ungkapan hati yang ditujukan bagi Om Yatno yang bisa membesarkan kita, bahwa kita bangga punya seorang yang bernama Om Yatno, karena dia bisa menjadi contoh bagaimana orang yang selalu mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Sungguh pun Om Yatno tidak punya kekuatan berlebih secara finansial. Dia orang yang sangat sederhana. Dari Om Yatno saya belajar betapa mencintai itu harus dibuktikan lewat tindakan, bukan dengan kata-kata. Om Yatno pernah nakal, zaman kecilnya nakal sekali, saya tahu itu. Tapi justru ketika dia mulai berkeluarga, yang dari sejak pertunangan pun saya hadir di Indramayu sampai menikah, sampai kehadiran buah hatinya Ayu, saya tahu persis. Dan hidup Om Yatno menurut saya semakin lama semakin menuju kepada kebaikan. Dan itu dibuktikan dengan tindakan-tindakannya secara nyata pada orang-orang lain di sekelilingnya. Jadi kalau video ini dibuat, bukan punya maksud untuk kita membangkitkan lagi kesedihan, lalu kita meratapi kepergiannya seperti orang tidak punya iman. Bukan. Video ini dibuat sebagai introspeksi kepada kita, karena suatu saat, entah kapan saatnya, kita pun akan mengalami kematian. Dan pada saat itu, seperti ada syair sebuah lagu, hidup kita harus sudah menjadi berkat untuk orang lain. Dengan begitu kita akan dikenang dengan indah. Untuk Om Yatno yang hari ini, pada saat ini kita membuat ini, saya yakin Om Yatno ada dan mendengar, mungkin ada di sebelah saya. Ini saya persembahkan untuk Om No, karena saya pernah janji saya akan membuatkan juga, bukan cuma untuk Pak D, tapi untuk Om Yatno juga. Mudah-mudahan tidak ada episode 3, ini yang terakhir. Ya. Selamat jalan Om No, selamat berbahagia di surga. Salam dan sungkem saya untuk Papi Mami, untuk Om Liang, untuk Om Dodit, untuk Pak Deanto, dan untuk semua orang beriman yang meninggal dalam kebaikan. Terima kasih.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.